Jalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil pengukuran kinerja dengan balance scorecard PT Bank SIM Niaga Tbk. Anggota kelompok 7 yaitu ada saya sendiri, Devi Fadilah, lalu ada Lisa Audina Saragi, ada Nur Aini, dan ada Khori Rahmalinda. Yang pertama, informasi perusahaan. Bank Niaga pertama kali didirikan pada tanggal 26 September 1955 sebagai bank swasta nasional. Pada dekade awal berdirinya, fokus utamanya adalah pada membangun nilai-nilai inti dan profesionalisme di bidang perbankan. Sebagai hasilnya, Bank Niaga dikenal luas sebagai penyedia produk dan layanan berkualitas yang terpercaya. Lalu selanjutnya ada strategi perusahaan. Balance Scorecard PT Bank SIM Niaga disusun dan dikelola oleh grup khusus yaitu Corporate Planning dan Strategy Group atau COPS. Kemudian diturunkan ke masing-masing direktorat, subdirektorat, grup dengan Key Performance Indicator atau KPI yang ditetapkan di awal tahun. Dan masing-masing grup melaksanakan tugasnya sesuai KPI yang dimilikinya. Masing-masing memiliki satu atau divisi yaitu Management Information System untuk mengukur, memonitor, dan melaporkan pencapaian KPI setiap bulannya dan dilaporkan dalam rapat koordinasi atau rakor, direktorat dan subdirektorat bulanan untuk menjaga pencapaian KPI tersebut. Balance Scorecard juga digunakan sebagai penilaian kinerja akhir tahun dari seluruh karyawan PT SIM Niaga Tbk dengan bobot 85%. Ditambahkan kompetensi dengan bobot 15%, yaitu leadership. Dan ini hanya untuk pimpinan atau yang memiliki bawahan, fungsional, dan interpersonal. Lalu selanjutnya itu ada evaluasi indikator kinerja saat ini, yang akan dijelaskan oleh Lisa Audina Saragi. Selanjutnya adalah evaluasi indikator kinerja atau KPI saat ini yang jika ada. Yang pertama ada perspektif keuangan, aktual versus budget overhead cost. Pencapaian aktual atau realisasi anggaran adalah sebesar 52 miliar, di mana jauh di bawah anggaran yang ditargetkan, yaitu sebesar 92 miliar. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan anggaran di grup area operation sangat efisien dan maksimal terkait juga dapat dilaksanakannya inisiatif program-program efisiensi yang merupakan kebijakan perusahaan dalam rangka penghematan anggaran. Kemudian yang kedua adalah perspektif pelanggan. Internal Customer Satisfaction Index. Indeks ini merupakan tingkat kepuasan pelayanan yang diberikan kepada customer atau nasabah, di mana subdirektorat operation tidak berhubungan secara langsung ke nasabah, sehingga bisnis unit yang disupport merupakan nasabahnya. Pencapaian aktual atau realisasi dari indeks ini adalah 3,6, sedikit di atas target yang ditetapkan, yaitu 3,5. Walaupun secara pencapaian masih di atas target, namun perlu peningkatan perbaikan yang harus dilakukan dengan fokus pada poin-poin yang masih di bawah target agar pencapaiannya lebih baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu perspektif proses bisnis internal. Ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada complete to regulation, dibagi menjadi 2, yaitu internal auditing rating dan fraud index. Yang pertama, internal auditing rating. Pencapaian aktual atau realisasi dari internal auditing rating ini adalah rata-rata penilaian yang diberikan internal audit terhadap operasional di 62 cabang di bawah area operation, yaitu 93,6, jauh di atas target yang ditetapkan, yaitu 75. Sementara pencapaian aktual realisasi terhadap fraud index sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini membuktikan tingkat integritas dan loyalitas karyawan area operation sangat tinggi. Kemudian yang kedua ada akurasi rate dibagi menjadi 2, yaitu operational cash index. Pencapaian aktual realisasi ini adalah 93 juta, jauh dari target yang ditetapkan sebesar 1,2 miliar. Hal ini menggambarkan tingkat keakuratan dan ketepatan dalam pelaksanaan bisnis proses internal karyawan area operation sangat tinggi.
Kemudian ada sistem penilaian kualitas finansial atau SPKF. Target yang ditetapkan adalah 80, sedangkan pencapaian aktualnya adalah 95,83. Jadi digambarkan tingkat keakuratan dan ketepatan pencatatan pembukuan dari bisnis proses internal area operation sangat tinggi. Selanjutnya yang ketiga yaitu project completion ratio. Secara total pencapaian aktual realisasi proyek adalah 110 dan target yang ditetapkan adalah 100. Hal ini menggambarkan kerja keras dari seluruh karyawan PT Simniaga Tbk secara umum dalam pelaksanaan penggabungannya terkait dengan mergernya PT Kimniaga Tbk dan PT Bank Lipo Tbk, selain dari tetap fokus terhadap penyelesaian proyek yang tidak terkait dengan penggabungan operasional tersebut. Dan yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Dalam perspektif ini digunakan Employee Engagement Survey sebagai satu-satunya KPI di mana survei ini dikelola oleh HRD dengan hasil yang menggambarkan hubungan antar subdirektorat di organisasi dan antar anggota organisasi. Belum memasukkan training dari masing individu dari anggota organisasi sebagai proses pembelajaran dan pertumbuhan. Pencapaian dari realisasi ini adalah 83 di atas target yang ditetapkan sebesar 75. Hal ini menggambarkan situasi kerja yang tercipta sudah di atas yang diharapkan dari ekspektasi masing-masing karyawan. Namun perlu tetap fokus perbaikan pada poin-poin yang mendapatkan nilai rendah agar kedepannya lebih baik lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Aini. Rekomendasi KPI baru berdasarkan 4 perspektif. Yang pertama, financial perspektif. Revenue growth. Objektif dari revenue growth yaitu increase profitabilitas atau meningkatkan profitabilitas dan increase company value, meningkatkan nilai perusahaan. Measure dari revenue growth yaitu persentase keuntungan pendapatan pada tingkat penjualan dan persentase ekspansi perusahaan. Cost reduction. Objektif dari cost reduction yaitu cost aktual versus budget overhead cost, biaya aktual versus anggaran biaya overhead, dan measure-nya adalah persentase biaya aktual versus anggaran biaya overhead. Yang kedua, customer perspective. Objektif customer perspective yaitu increase internal customer satisfaction survey index, tingkat indeks survei kepuasan pelanggan internal, dan increase the satisfaction of external customer and regulator. Meningkatkan kepuasan pelanggan eksternal dan regulator. Dan measure-nya adalah melakukan survei kepuasan pelanggan internal dan melakukan kepuasan pelanggan eksternal dan regulasi. Yang ketiga, proses perspektif. Complete to regulation. Objektivitas dari complete to regulation yaitu internal audit rating, peringkat audit internal, dan fraud index, indeks penipuan. Dan measure-nya adalah penilaian kegiatan audit oleh auditor internal dan kegiatan menyatakan telah terjadi pemalsuan transaksi. Asuransi right. Objektif dari asuransi right yaitu operational cash index, indeks kasus operasional, SPKV, sistem penilaian kualitas finansial, dan project complaint ratio, rasio penyelesaian proyek. Dan measure-nya adalah menyatakan kesalahan dalam proses operasional, melaksanakan kegiatan benchmark dalam kualitas pembukuan, dan melakukan perbandingan rasio. Yang terakhir, learning and growth perspective. Objektivitas learning and growth perspective yaitu employee engagement survey, survei keterlibatan karyawan, dan increase human capital capability and competence, meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia. Dan measure-nya adalah presentase tingkat perputaran sukarela dan presentase produktivitas karyawan. Berdasarkan target perspektif finansial, memiliki target increase profitabilitas target 100%, increase company value target 5%, decrease budget overhead cost target 10%. Customer
Increase Internal Customer Satisfaction Survey Index memiliki target 20%. Increase the satisfaction of external customer and regulator memiliki target 22%. Internal process, internal audit rating memiliki target 20%. Front index memiliki target 10%. Operational cash index memiliki target 20%. SPKV memiliki target 15%. Project completion ratio memiliki target 50%, dan yang terakhir learning and growth employee engagement survey memiliki target 25%, increase human capital capability and competence memiliki target 15%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kori. Berikut ini adalah peta strategi dari decrease cost aktual versus budget overhead cost. Selanjutnya, kesimpulan dalam balance scorecard perusahaan tersebut mengenai 4 perspektif. Dapat disimpulkan bahwa perspektif keuangan perusahaan dalam menentukan aktual budget dan budget overhead cost sudah sangat efisien dan di bawah target. Perspektif pelanggan perusahaan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan sudah di atas target yang ditentukan, namun harus tetap melakukan perbaikan yang lebih baik lagi. Proses bisnis internal secara garis besar melalui proses internal operasional sudah sesuai dengan aturan internal perusahaan tersebut. Dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dari employee engagement survey sudah di atas target yang ditentukan, namun tetap harus melakukan perbaikan yang lebih baik lagi. Saran, strength. Dalam strength itu keberhasilan dalam mencapai semua target yang telah ditentukan dari aspek perspektif balance scorecard. Untuk weakness itu ada yang pertama, kelemahan terdapat pada kartu kredit CIMB Niaga atau bukan kartu kredit bunga terendah, bunga kartu kredit sebesar 2,25%. Kelemahan terdapat pada tantangan dalam strategi promosi di bidang jasa. Itu di yang ketiga ada opportunity, yaitu mengambil peluang terhadap kerjasama industri perbankan syariah untuk memajukan perekonomian nasional. Dan yang terakhir itu ada di threats, yaitu COVID-19 yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 atau puncaknya bisa dapat membuat bank rugi. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.